Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yuniati Firdaus. Saya dari perusahaan startup IoT kita yang beberapa waktu lalu mengajukan sebuah proposal untuk pengajuan dana mengenai sebuah produk perdana dari perusahaan kami yang bernama Hydrofish versi 1.0. Oke, saya akan langsung menjelaskan mengenai produk ini. Pertama, mengenai latar belakang penciptaannya dulu, di mana Hydrofish versi 1.0 ini diciptakan atas dasar keresahan para petani dan pebisnis, khususnya mereka yang memiliki greenhouse yang di dalamnya mereka memiliki sistem tanam hidroponik, kemudian juga di mana di bawah tanaman-tanaman hidroponik itu ada kolam-kolam ikan kecil gitu ya. Di sini mereka kesulitan untuk melakukan kontrol pada greenhouse ini gitu. Karena di satu sisi mereka juga harus selalu mengalokasikan waktu gitu ya untuk memantau keadaan greenhouse itu. Nah, di sini tercetuslah suatu solusi teknologi dari perusahaan kami, di mana kami menciptakan suatu alat kontrol di mana produk ini berbasis all-in-one. Dia dapat melakukan monitoring secara real time suhu, kelembaban, kemudian juga pH air, terutama untuk pada tanaman hidroponik dan juga si kolam ikannya. Juga mengenai manajemen air, itu juga sangat penting. Nah, kemudian ada spesifikasi teknis dari produk kami ini. Ada beberapa spesifikasi teknis yang perlu diperhatikan gitu ya. Bagaimana 3 sensor monitoring utama kami, yakni pH, suhu dan kelembaban. Kemudian yang terakhir itu ada manajemen air. Di sini mereka sudah pasti membutuhkan sensor. Nah, sensor di sini kami tidak menyediakan satu package, tapi kami akan memudahkan para pembeli kami atau petani atau pebisnis yang akan membeli produk ini dengan menyediakan sebuah bridge. Bridge di sini akan digunakan sebagai jembatan yang akan ditanami sensor-sensor ini. Nah, kemudian ketika sensor telah dipasang, mudah saja untuk instalasinya. Instalasi dapat dilakukan langsung di website kami. Nah, kemudian satu hal yang kami unggulkan dari produk ini ialah produk kami telah mampu melakukan self-healing, yakni di mana alat kami sudah dapat mendeteksi ada kerusakan apa, khususnya di bagian kabel-kabel yang terhubung. Nah, kemudian dia dapat mendeteksi dan secara real time dia langsung dapat melakukan perbaikan. Perbaikan di sini sangat sederhana. Dia langsung backup data yang ada, kemudian juga dia langsung mengirimkan kondisi tersebut ke cloud. Kemudian dari cloud akan langsung disampaikan ke ponsel pemilik gitu ya, sebagai suatu informasi gitu mengenai bahwa ada satu bagian dari sistem yang sedang tidak baik gitu. Lalu juga mengenai komponen-komponen yang dibutuhkan pada alat kontrol kami ini, ada beberapa hal yang selain sensor yang telah kami sebutkan gitu ya, juga ada antena gitu ya, sebagai alat untuk mempermudah gateway gitu ya, mempermudah data tersalurkan gitu ya. Kemudian sistem kami ini, data-data dari sensor akan disampaikan melalui Bluetooth. Jadi semuanya akan kami rancang secara
wireless seperti itu. Yang tidak wireless itu apa? Yang dari sistem kontrol ke aktuator seperti itu. Keunggulan lain dari produk kami ini, dia bentuknya kecil dan portable pastinya, kemudian mudah untuk ditempel di dinding gitu ya, dan juga dia kami buat dari komposisi yang kami jamin kokoh gitu ya. Ukurannya kurang lebih 15 kali 20 cm saja, dimana di papan kontrol ini sudah ada layar LCD yang akan menampilkan bagaimana suhu, kelembaban, kemudian pH, dan juga tingkat air yang ada pada tanaman hidroponik dan juga kolam ikan. Kemudian juga mengenai ada beberapa tombol yang dapat digunakan untuk semisal kita ingin menaikkan suhunya atau menurunkan suhunya, kemudian ingin mengatur kelembaban sampai sedemikian rupa, juga pH pada air, yakni yang dapat diberikan lewat nutrisi. Oke, komponen, kemudian ada bagian jaringan dan sistem komunikasi. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa kami di sini menggunakan wireless sensor network, gitu ya. Walaupun pada beberapa bagian hardware-nya masih menggunakan kabel gitu ya, menggunakan wire gitu ya, dimana dari bridge ke kontrol itu masih pakai wire, belum sepenuhnya wireless gitu ya, walaupun ada beberapa yang sudah pakai bluetooth. Sistem komunikasi yang ada pada alat kontrol ini ialah ketika sensor mendapatkan data, kemudian dia mengumpulkannya dan mengirimkannya ke cloud, kemudian cloud akan memproses data sedemikian rupa untuk kemudian data tersebut dapat diakses oleh user atau oleh pemilik secara real time, kapanpun dan dimanapun, selama ada sinyal internet. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada target pasar. Dari awal saya sudah menyebutkan mengenai petani, pebisnis gitu. Dan target pasar kami adalah sebagian besar dari dua kalangan ini, petani dan juga pebisnis. Petani sendiri kami targetkan karena kami yakinkan mereka memiliki sebuah sistem greenhouse gitu ya, walaupun mungkin mini greenhouse dengan sistem hidroponik gitu. Kemudian untuk seorang pebisnis, kami memberikan kemudahan mengenai sistem monitoring, kemudian sistem akses ke greenhouse tersebut. Oke, sekian presentasi saya mengenai produk Hydrofish versi 1.0. Semoga dapat dicerna dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.